Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Prisawali, mahasiswa STIT Manggala, program studi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman dinasti Abbasiyah yang lebih berfokus pada Asy-Syaibani dan Yahya Al-Qurashi. Bayangin deh, kamu hidup di zaman ketika Islam ada di puncak kejayaannya. Kota Baghdad jadi pusat dunia. Ilmu, seni, ekonomi, semuanya berkembang luar biasa. Di pasar-pasar terdengar diskusi para ulama. Di masjid-masjid orang belajar dengan penuh semangat. Dan para cendekiawan sibuk menulis karya-karya besar yang masih kita baca sampai sekarang. Nah, di tengah zaman yang luar biasa ini, ada dua tokoh penting, gak cuma ahli agama, tapi juga pemikir ekonomi yang hebat. Nama mereka adalah Asy-Syaibani dan Yahya bin Adam Al-Qurashi. Yuk kita kenalan lebih dekat. Zaman mereka hidup disebut masa dinasti Abbasiyah. Dimulai sekitar tahun 750 Masehi, dinasti ini menggantikan kekuasaan Bani Umayyah. Dan mereka mendirikan Baghdad sebagai ibu kota yang baru. Tapi Baghdad bukanlah kota yang biasa. Ini kota yang penuh dengan para ilmuwan, pedagang, penyair, dan ulama. Khalifah Abbasiyah sangat peduli dengan ilmu. Mereka membangun perpustakaan, pusat kajian, dan mendorong munculnya pemikiran baru. Nah, dalam suasana yang subur inilah lahir para tokoh seperti Asy-Syaibani dan Yahya bin Adam yang mengembangkan pemikiran ekonomi Islam secara serius. Oke, sekarang kita sampai kepada pembahasan inti, yaitu tokoh pertama yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 750 Masehi dan sejak muda sudah belajar langsung dari Imam Abu Hanifah, salah satu pendiri madhab Hanafi. Asy-Syaibani dikenal karena menulis buku Kitab Al-Kasab, yang artinya buku tentang kerja. Tapi isinya bukan cuma soal kerja loh. Beliau ngebahas gimana Islam memandang kerja, konsumsi, produksi, dan distribusi kekayaan. Menurut Asy-Syaibani, kerja itu ibadah. Bekerja bukan cuma cari uang, tapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai muslim. Kita juga diajak untuk hidup sederhana, cukup makan, cukup minum, cukup tempat tinggal, nggak usah boros atau hidup mewah. Beliau juga menganggap pertanian sebagai sektor paling penting dalam ekonomi, karena dari sanalah kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Prinsipnya adalah keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Berpindah kepada tokoh yang kedua, yaitu Yahya bin Adam Al-Qurashi. Beliau lahir beberapa tahun setelah Asy-Syaibani dan dikenal sebagai ahli dalam bidang perpajakan dan administrasi negara. Karya terkenalnya berjudul Kitab Al-Kharaj. Dalam buku ini, beliau ngebahas sistem pajak Islam seperti kharaj, pajak tanah, jizyah, pajak untuk non-muslim, dan usyur, pajak hasil perdagangan dan pertanian. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.